Hai guys, untuk video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara memotong medium layering seperti ini. Potongan kali ini sangat cocok ya untuk bentuk muka yang mempunyai sudut seperti square, rectangular maupun diamond. Tapi kali ini customer saya mempunyai sudut ini. Kamu lihat sudutnya. Ketika saya aplikasikan potongan seperti ini, kamu lihat bentuk face-nya akan terlihat seperti menjadi oval. Karena kamu akan menghaluskan bagian-bagian sudut tersebut. Oke, nggak pakai lama, yuk kita mulai segera. Aku sudah membagi beberapa parting. Kalau kamu lihat di sini lebih dekat, aku memposisikan dia untuk poni sudah sendiri. Aku bagi dua, di bagian samping dan belakang aku bagi 4. Jadi yang nanti di sini aku akan membuat disconnected. Jadi lengthnya nggak sama, tapi di bagian kanan sama. Kenapa? Karena density-nya dia tidak terlalu tebal, juga nggak terlalu tipis. Jadi menurutku tidak perlu sampai membuat inverted layer double ya. Oke, jadi langkah pertama yang aku lakukan adalah membuat garis lurus. Jadi tadi sudah aku buat ya garis lurus. Dia benar-benar lurus, lurus ya. Kenapa? Karena lurus ini ketika kamu arahin ke depan, dia mempunyai soft. Dia akan mempunyai panjang ke depan, sehingga otomatis dia bisa terlihat soft dari depan. Setelah garis lurus, kita akan membuat layering. Nah, layering ini tergantung mau sudut segini 60, mau segini tegak lurus, atau bahkan seperti ini. Semua tergantung density-nya. Tapi kali ini aku akan membuat sudut inverted. Setelah di sudutnya kamu lihat di sini kan dia agak gini inverted. Jadi tapi menurutku ini masih bulat, kurang soft. Jadi aku lakukan agak sedikit penipisan di ujung, membuat jatuhnya dia lebih soft. Untuk bagian ini aku nggak terlalu nanti kasih dia soft ya ujungnya. Kenapa? Karena di sini kan bagian shoulder length. Kemungkinan kalau aku terlalu soft nanti dia akan jepat. Jadi menurutku aku akan keep density-nya sampai seperti ini, tetap seperti ini. Terus kita mulai untuk section berikutnya. Kamu kalau lihat di sini aku sudah membuat double layering. Double layering yang pertama adalah inverted layer, yang kedua inverted layer. Tujuannya adalah dia tetap jatuh tapi dia bertekstur.
dia mempunyai lebih banyak tekstur, jadi tanpa penipisan ya, dia akan lebih keluar teksturnya. Oke, kalau kamu lihat ini tadi sectionnya adalah 2 to the 1, 3 to the 2. Jadi yang previous ini ke yang 3 ke 2, yang section kedua ke 1, jadi ke previous ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, kamu akan kelihatan garis panjang square sama. Kalau kamu merasa kurang pas, kurang tipis, ya kamu tinggal tipisin di ujungnya, tapi tidak melakukan penipisan dari akar ya. Oke, ke next section berikutnya. Kalau kamu lihat pola lama yang aku buat, aku akan menciptakan pola round di bagian atas, jadi seolah-olah tidak connect ya. Jadi aku akan membuat nanti untuk section berikutnya ngikutin bentuk roundnya. Section atas kita lihat aku akan membuat potongan dia ini round ya. Kalau kamu lihat dari potongan yang aku buat, aku sudah nggak melakukan inverted ketika dia medium, tapi begitu sudah pendek, inverted terlalu mempunyai density yang lebih tinggi, jadi aku akan membuat lebih ke round shape menggunakan guideline yang lama. Kalau kamu lihat lah, konekkan ke bawah. Kamu lihat di sini full layer tanpa melakukan penipisan. Yang sisi sini aku tetap juga sama, aku akan menyatukan previous length yang sebelumnya lanjut ke atas menjadi sedikit tekuk sehingga kayak seperti round layer. Lihat kan guideline-nya, kita konekkan seperti tetap round ya, jadi kamu harus konsisten dalam memotong. Kita cocokkan. Oke, sudah cocok. Di sini kamu lihat dia mulai teksturnya kelihatan. Oke, next berikutnya adalah kita mulai motong depan. Dari potongan depan ini aku akan bagi menjadi dua ya, karena jariku nggak cukup untuk memegang satu section, sehingga kita harus membagi menjadi dua. Menurutku lebih aman. Oke, tinggal konekkan dari yang sebelumnya. Ingat ya, ini panjang ke depan, jadi kita harus tarik sedikit ke belakang biar yang tidak kepotong lengthnya untuk depan. Kita mulai kepala minggir. Oke, kita mulai pakai, jadi panjangnya jangan sampai kepotong. Oke, kita dropin, ini tidak boleh kepotong ya. Kita ambil lagi, tarik semua ke belakang. Kita mulai set. Kamu lihat kan, dia tanpa penipisan dia keluar softnessnya.
Jadi nggak bedanya kalau Japanese style kita lakukan penipisan banyak di bagian sini, tapi ke western style biasanya kita menggunakan layering, sehingga kamu lihat jatuhnya dia seolah-olah tipis tapi tanpa penipisan. Jadi jatuh pada waktu kamu penataan di rumah, kamu akan kerasa dia jatuhnya lebih enak pegangannya, stylingnya pun juga lebih enak. Oke, kembali ke section yang satunya lagi. Setelah dibagi dua, tetap sama, kita buat tetap sama seperti yang dibuat. Ingat ya, guideline-nya, lengthnya jangan kepotong. Kita lanjutin, kita potong ke depan, tarik ke belakang supaya depannya nggak kepotong. Lihat kan dari depan, sisi depan, kamu lihat soft sekali. Wah, ujungnya soft sekali. Wah, kamu lihat sangat light sekali. Habis gitu kita lakukan untuk section yang di atasnya ya. Oke, pas bagian yang atas kita mulai, tinggal konekkan aja. It's so simple. Tinggal konekkan aja yang sebelumnya. Kita cocokkan. Oh, ini sedikit lebih panjang, kita samain. Palanya lurus. Buat next berikutnya. Paling gampang buat kepalanya customer itu mengikuti pola. Jadi kita nggak terlalu, body position kita nggak terlalu ketekuk ya. Dan juga membuat potongan ini menjadi lebih balance karena angle-nya dibantu. Yang sini tarik ke belakang, guideline-nya kita cek, tinggal kita potong. Kamu lihat, keluarkan softness-nya. Nanti di bagian sini kita tinggal softkan, karena di sini kan bulky-nya sedikit lebih kelihatan. Tapi kalau kamu lihat di sini, potongannya dia mengesoftkan bagian pipinya dia, mengesoftkan bagian. Oke, jadi seolah-olah nyambung, layernya nyambung. Nah, sekarang kamu tinggal tentuin untuk bentuk poninya seperti apa ya. Aku akan memotong seperti poni biasa, kamu tinggal garis lurus gitu, cuma memang ada sedikit sentuhan point cut sehingga kelihatannya soft sekali untuk bagian depannya. Oke, dari poni aku membuat agak lebih dalam ya. Kenapa? Karena kamu cek sendiri hairline-nya dia lumayan tinggi, sehingga density-nya kalau aku nggak ngambil dari dalam lumayan deep, dia nggak bisa ke cover lumayan. Ini aja di sini kamu lihat masih ada renggangnya. Jadi aku bagi menjadi dua bagian. Oke, kita potong rata aja.
Kita cek, oke, yang sesuai kita mau apa tidak. Aku rasa kurang sedikit. Oke, baseline. Aku akan membuat garis lurus karena menurutku lebih jatuhnya lebih kayak strong stylenya. Tinggal rapiin dikit. Yang kedua ini segitiga kedua, aku lihat, aku ingin membuat sedikit kreativitas dimana aku nggak mengikuti line-nya dia. Kenapa? Ketika kamu movementkan gini, kamu kelihatan kayak definisi lain. Jadi kamu lihat, jadi kita tinggal ikutin. Aku akan memotong sedikit ke atas, sedikit, cuma untuk mengesoftkan poni aja. Kita lihat, jadi ada segitiga besar di antara segitiga kecil, sehingga kalau kamu movement dia seperti, nah kamu tinggal cek, dia nggak hanya cuma membosankan cuma satu line, tapi kamu lihat di sini kamu bisa berkreasi dari poni yang kamu punya. Tapi itu semua mendukung ya, jadi kita buat appearance-nya itu mendukung, dari kayak pemilihan warnanya, pemilihan hair cutting-nya harus mendukung semua. Oke, baru saja aku membuat dekor jenis poni yang menurutku lebih kayak artistik, jadi lebih berseni ya. Kita nggak membuat sesuatu yang membosankan cuma satu line. Kamu kalau lihat di sini dari hasil 2 step itu, kamu bisa olah, kamu bisa sampingin juga bisa, kamu buang ke sini pun bisa. Dalamnya kamu cover ke depan, terus ininya sebagai desain, itu pun bagus. Jadi tidak sesuatu yang membosankan. Oke, kali ini untuk model saya aku menggunakan merek Shiseido, yaitu pertama aku akan menggunakan Fluffy Kermis sebagai penataan rambut untuk heat protection juga, dan menurutku menata rambutnya lebih gampang. Aku juga kasih sedikit semprotan air wax yang dinamakan powder shake by Shiseido juga. Jadi ini memberikan kesan lebih kaku, atau kamu yang punya rambut lepek pun bisa pakai ini untuk bagian atas, jadi jatuhnya dia rambutnya akan lebih kaku. Dan yang sentuhan terakhir adalah wax untuk M5 by Shiseido juga, dia sebagai touch up terakhir. Oke, kita lakukan ya. Oke, videonya kamu barusan kan melihat aku lakuin yang pre-dam ya. Pada waktu sebelumnya aku pakai fluffy, aku keringkan, aku kasih sedikit sentuhan dari powder shake, aku keringkan lagi karena dia mengandung air. Jadi menurutku aku akan memberikan teksturnya dia lebih kering, jadi lebih kaku. Yang terakhir aku membuat kasih produk waxnya. Wax ini hanya sebagai dia lebih kaku aja, lebih lengket gitu di penataannya.
iya, mengenai gak bisa sih jadi kamu lihat ini karena potongannya sudah bertekstur, jadi menurutku gampang sekali untuk membuat dia terlihat teksturnya ya. Ini sedikit tampilan untuk penataan yang aku lakukan supaya dia lebih terlihat cantik, jadi modelnya lebih keluar. Oke, ini hasil video kita kali ini. Kamu lihat ya. Oh ya, kalau kalian punya saran, ide maupun komentar, jangan lupa ya tulis di bagian bawah kolom komentar, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, see you in the next video. Bye bye.